Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Selva Kamila dari SMA Negeri 2 Semarang, kelas 12 MIPA 1 presensi nomor 2. Di video peer tutorial kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi struktur kecambah pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Pertama, kita bahas tentang biji dikotil dan monokotil. Jadi, biji tumbuhan Angiospermae atau yang berbiji tertutup umumnya dibedakan menjadi dikotil dan monokotil. Perbedaan ini didasarkan pada keping biji yang dimiliki biji tersebut. Pada dikotil itu memiliki 2 atau lebih keping biji, sedangkan pada biji monokotil hanya memiliki 1 keping biji. Selanjutnya kita masuk ke struktur biji dikotil. Dapat dilihat dari gambar berikut. Gambar berikut merupakan struktur biji dikotil yang memiliki 2 atau lebih keping. Nah, bagian-bagian biji dikotil ini sebagai berikut. Yang pertama ada selapung biji. Selapung biji itu merupakan selaput tipis yang akan melindungi biji dari kerusakan fisik dan mencegah penguapan air yang berlebihan. Lalu ada kotiledon. Kotiledon merupakan bagian biji yang paling besar dan berisi cadangan makanan bagi embrio. Embrio sendiri adalah calon tumbuhan baru yang menyatukan 2 kotiledon yang terpisah. Embrio memiliki bagian yang menempel pada kotiledon disebut dengan poros embrio. Nah, di poros embrio ini ada bagian embrio yang terletak di atas poros embrio, namanya epikotil. Sedangkan bagian embrio yang terletak di bawah poros embrio itu namanya hipokotil. Lalu, terdapat calon daun pada embrio yang terletak di ujung epikotil, itu namanya plumula. Sedangkan di bagian bawahnya itu ada radikula. Radikula itu calon akar pada embrio yang terletak di ujung hipokotil. Selanjutnya kita masuk ke struktur biji monokotil. Dapat dilihat gambar tersebut adalah gambar dari struktur biji monokotil yang hanya memiliki 1 keping biji. Bagian-bagian biji monokotil sebagai berikut. Yang pertama ada endosperma. Endosperma itu bagian terbesar dari biji monokotil yang fungsinya sebagai cadangan makanan bagi embrio. Lalu ada skutelum. Skutelum itu modifikasi dari kotiledon yang membentuk struktur khusus dan berfungsi menyerap makanan dari endosperma untuk diberikan pada embrio. Embrio sendiri adalah calon tumbuhan baru. Nah, di ujung atas embrio ini akan berkembang menjadi daun, itu namanya plumula. Plumula itu dilindungi oleh struktur yang berfungsi bernama koleoptil. Jadi koleoptil itu fungsinya untuk melindungi plumula. Lalu ada radikula. Radikula itu ujung bawah embrio yang berkembang menjadi akar. Nah, kalau radikula ini dilindungi oleh koleorhiza. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan utama biji. Jadi antara biji dikotil dan monokotil ini memiliki beberapa perbedaan utama. Yang pertama itu ada pada keping bijinya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada dikotil bijinya itu berkeping 2. Sedangkan pada monokotil itu kepingnya hanya 1. Lalu cadangan makanan. Cadangan makanan pada biji dikotil terletak pada kotiledon. Sedangkan cadangan makanan pada biji monokotil terletak pada endosperma. Lalu pelindungnya sendiri pada tumbuhan monokotil, plumula dilindungi oleh koleoptil, sedangkan radikula dilindungi oleh koleorhiza. Nah, sekarang kita masuk ke struktur kecambah. Jadi, struktur biji yang berbeda antara biji dikotil dan biji monokotil tentu saja akan menghasilkan struktur kecambah yang berbeda pula antara dikotil dan monokotilnya. Dapat kita lihat dari gambar berikut. Gambar yang atas atau gambar A itu merupakan gambar dari struktur kecambah dikotil. Nah, pada kecambah tumbuhan dikotil ini terdiri atas akar primer, daun pertama, hipokotil, kotiledon, dan epikotil. Sedangkan kita lihat gambar kedua, gambar yang di bawah, atau gambar B, itu merupakan gambar dari struktur kecambah monokotil. Pada kecambah tumbuhan monokotil itu terdiri atas radikula, akar primer, plumula, koleoptil, dan daun pertama. Sekian, itu saja pembahasan
tentang materi struktur kecambah dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah penyampaian dalam materi struktur kecambah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.